Tapi Iya. Alzura nampaknya mencoba untuk melakukan sedikit counter attack. Kings Goal kali ini dibalaskan kembali. Timpat yang terjadi diunggulkan oleh tim dari Geekfam. Crossbow Outtake membuat Kadera berhasil membalikan keadaan dan bahkan Hai di sini membuat mereka kali ini melakukan wipeout kah? No. Dari bottom lane, Geekfam, what happened? Lihat, mereka mau fokus ke arah turret yang dimiliki Sadera. Jadi Kitty, lo, oh my god, what strike put Israel kah? Fokus ke arah turret, tapi sayang sekali, Minion kembali hadir ke lane of the. Sedikit merinding bulu kudukku melihat gameplay yang dilakukan oleh Geekfam. Alzura save the day. Gila sih, dan bahkan aku bisa bilang dengan Numian Blast yang on point dari Baloyski itu kena semua ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Yes. Di follow dengan cukup cepat. Betul. Dan lagi-lagi Aura Fire, mereka harus mulai peka terhadap push yang akan dilewati. Tapi kali ini lihat Zenak itu sudah mulai terlihat. Ditahan begitu saja di manipulation oleh seorang Facehager dan bahkan ditampok oleh seorang Fluffy yang memotong pergerakan dari seorang Jana Kitty. Oke, distraction yang dilakukan oleh Jana Kitty agak cukup unik ya, Bu. Junglernya kali ini yang mencoba untuk melakukan distraction untuk Lord di posisi top lane. Berhasil di-clear dengan cepat. Baloyski kali ini informasi telah diberikan tidak adanya satu buah King's Call. Dari bottom lane, luar manipulation dibalaskan Elzura. Dan bahkan Godi bottom beragam crossbow Outtake. Again the rookie monster. Sadera berhasil mendapatkan satu buah point kill tambahan. Jana Kitty is coming back to the lane of sebentar lagi dari sakit Elzura. banget, Kabuki. Damage dari Fluffy. Lihat tahun yang dilakukan oleh seorang Fluffy. Membuat seorang Elzura nggak bisa pulang bahkan mundur ke arah belakang. Tapi setidaknya mereka berhasil mengamankan satu buah point kill atas Alzura. Iya, dan hampir ya dari seorang Kabuki mau ditangkap tadi, tapi untungnya akan coba untuk bermain lebih disiplin dari Aura Fire. Ya. Setelah mereka juga nggak berhasil untuk dapetin inhibitor di area bawah. Ya karena dari One kan dia udah punya Wind Talker, dia tidak ke Wind of Nature, dia langsung Wind Talker, ada Demon Hunter Sword dan juga ada Corruption Sight. Jadi full damage pastinya untuk Kadera sendiri, sedangkan defense item setelah kita melihat ada satu buah Heptasis untuk Hai, langsung ke Antiquiras. Jadi bakal ada cukup banyak hero-hero tebal juga yang bakal masuk dari tim Aura Fire. Oke, nampaknya kalau menurut gue pribadi ini dari seorang Elzura mau nggak mau coba memaksa tim fight seperti tadi lagi sih. Tapi lihat, nggak tahu kenapa dengan adanya satu buah inisiasi yang dilakukan ini benar-benar Geekfam menurut gue posisi yang kuat dalam under tadi dan dia under draft. Oh draft lah terhitungnya oleh para pemain tim Aura. Tapi mereka masih bisa membalikan keadaan loh. Itu hal yang cukup mahal punya mental seperti itu, Bung, menurut gua ya. Iya. Karena memang sulit sih, apalagi kalau kita bisa dibilang ini lagi tertekan dari sisi item juga, tapi mereka pelan dan pasti di sini sudah mulai berhasil untuk kembalikan keadaan. Oke, udah tidak mulai ke arah Fluffy lagi sih. Nggak boleh sih fokus ke arah Fluffy lagi sih kalau menurut gua. Kenapa? Problemnya, lu maksa Fluffy, dia tumbang pun itu problem. Dan look, yang tertangkap Spear of Glory nampaknya belum menjadi satu buah keuntungan untuk para pemain dari tim Aura Fire. Mungkin keuntungan untuk Aura Fire adalah ya dia ketahuan positioningnya. Tapi untuk melakukan team fight, kalau dia dapetin cuma Mashanya ini nggak baik. Godiva benar-benar harus tutup karena Jana Kitty. Jana Kitty udah tahu problemnya di situ, dia bakal dibekuk dan tidak ada sama sekali berada di map dari tim Aura Fire. Jana Kitty selalu berada di dalam bus kali ini Momo-chan. Iya, dan ini cukup bahaya juga karena Lordnya masih bisa untuk di-reset oleh Geekfam. Dan sepertinya tim fight yang akan dibuka terlebih dahulu oleh tim Geekfam kali ini. Tapi ternyata ada seorang Bubble Force dari seorang Hai kali ini mengarahkan seorang Azura. Dibuka dengan manipulation. Dia bahkan Baloyski mencoba untuk menahan dia depan. Pemain Blast yang kena 3 pemain kali ini Kadera tumbang. Tapi bakal coba ditahan. Seorang Kabuki mencoba untuk mencicil dengan satu buah madel yang di-pop up ke arah seorang Baloyski dan Azura. Membuat Geekfam tentunya tidak bisa terlalu memaksakan tim fight. Baloyski bagus banget, dia lihat langsung memaksa tim fight dengan Nominant Blast yang mereka miliki. Tim fight kali ini benar-benar adil. Sadera atau Hai ya hitungannya masih oke. Dan mereka bahkan membuat Aura Fire pukul mundur untuk tidak bisa melakukan satu buah lot. Gue nggak tahu kenapa. Ini entah siapa yang komen. Gameplay Geekfam cukup mengerikan di posisi yang under. Ya yang lagi tertekan mereka bisa kembalikan bahkan dengan pengambilan keputusan yang cukup bagus. Oke. Betul, tapi Demen Blast tadi. King's Call kali ini sudah terdeteksi. Reward manipulation. Baloyski langsung bertahan. Damage terlalu besar. Mau tidak mau King's Call untuk mundur kali ini. Nampaknya Geekfam harus merelakan Lord yang sudah di-enhance. Momo-chan dan juga Opung Wawa. Iya, karena ini inisiasinya tuh kebanyakan memang harus nunggu Baloyski sih. Dari Geekfam sendiri ya. Lumion Blast-nya kalau kena di follow up dengan adanya Elzura tentunya dengan Terrified-nya. Dan bahkan Luke juga yang bakal ngincar ke arah seorang Kabuki. Tapi masalahnya ketika Kadiranya tumbang tentu Geekfam akan kehilangan
bisa dibilang power untuk dari segi damage-nya. Oh ya. Dan jangan lupakan di sini ada Yves, terus juga ada Bincitar. Berarti bakal ada 2 playground untuk Aura Fire. Real World dan di dalam Real World ini ada King's Call. Yeah. Itu udah kena slow, gak bisa Udah kabur. gak bisa keluar pasti. Udah pasti bakal mudah ditumbangkan lah oleh pemain-pemain Aura Fire. Ini nggak tahu kenapa melihat adanya sebuah potensi flanking yang dilakukan Jana Kitty sih mau nggak mau cuma satu-satunya itu yang bisa dilakukan sekarang. Kenapa? Untuk front to back ini cukup impossible untuk Geek Farm dan Aura punya power itu. Tapi untuk melakukan belakang atau flanking kita nggak ada yang tahu. Godiva, Spear of Glory-nya belum berhasil mendapatkan siapapun. Fluffy memancing keributan di arah tengah dan bahkan di arah bottom lane. Lot sudah mulai masuk menuju ke base dari tim dari Geek Farm. Tapi Aura Fire tidak mengincar itu. Aura Fire mengincar di mana Super Minion bergerak menuju ke arah mid lane turret yang dimiliki dari tim Geek Farm dan fokus terhadap mid turretnya. Tidak ada yang mau masuk lebih dalam lagi karena mereka ingin bermain dengan aman. Nge-secure untuk game pertama yang sudah benar-benar di tangan mereka. Tapi King's Call dikeluarkan, Elzura menjadi pilihan utama. Godiva karena yang salah tapi lihat teamfight-nya cukup berbeda. Jana Kitty ter-take down. Kabuki save the day. Benar-benar gak ada yang bisa menghentikan pergerakan sensor Kabuki. Dan bahkan fokus ke arah base-nya. Mereka yang mengamankan game pertama. Sadera bertahan semaksimal mungkin tapi nampaknya ini akan menjadi akhir untuk para pemain dari tim Geek Farm. Fokus ke arah base-nya dan Aura Fire take the game. Wow, lihat team fight yang manis banget sih sebenarnya karena mereka punya banyak area of effect. Benar. Satu, yang kedua, yang nahan depannya ini juga Fredrin. Yes. Dan ketiga, Melisanya ini sulit banget untuk ditumain karena dia punya go away. Yes, Dia bisa loncat-loncat. Jadi terlihat kuat banget untuk Aura Fire di game yang pertama. Tapi justru menurut aku tadi ada kesalahan kecil di tim fight terakhirnya, Pung. Di mana para pemain dari tim Aura Fire, mereka coba fokus ke Elzura dari seorang Godivanya. Tapi Elzuranya tidak di pick off dengan pasti. Benar. Jujur, kalau misalnya tadi yang mengamankan posisi Aura Fire itu bisa tercomeback. Tapi karena adanya Kabuki